dari permasalahan yang dilaksanakan ketika PJJ ini, kira-kira guru itu harusnya seperti apa? Atau bahkan ada yang bilang seperti Bu Guru tuh ada di kamar saya, jadi begitu. ada yang biasa. Selamat pagi semuanya, selamat datang di podcast Managa Jaya. Selamat pagi dan kita pertama kali bertemu ya di podcast SMA Negeri 3 Magelang. Dan kali ini kita akan membahas mengenai curahan hati guru di masa pandemi COVID-19. Baik, sebelum kita memulai berbincang-bincang pada pagi hari ini, maka saya akan mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan yang bersih, dan ada 2 titipan lagi ya dari guru olahraga di SMA Negeri 3 Magelang, yaitu makan makanan yang sehat, kemudian jangan lupa selalu mengolah raga perlu diolah supaya terjaga imunitasnya. Baik, sebelum kita memulai untuk perbincangan pada pagi hari ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Nur Aini Rahayu, biasanya dipanggil Bu Aini. Nah, saya tidak sendirian di sini, saya ditemani oleh salah seorang guru juga di SMA Negeri 3 Magelang yang sangat cantik. Kalian bisa melihat sesosok guru yang ada di samping saya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wike Rismawati, biasa dipanggil Bu Wike. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, Mbak Eni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Ya, beliau adalah salah satu guru muda yang ada di SMA Negeri 3 Magelang. Tapi kalau kalian melihat sosoknya, mungkin kalian tidak akan percaya ya kalau ini adalah seorang guru mata pelajaran yang sangat ditakuti sekali. Ya, guru apa ya itu? Saya mengampu mata pelajaran matematika di SMA Negeri 3 Magelang. Iya, baik. Bu Ika adalah guru matematika ya Ibu? Iya. Mata pelajarannya mungkin ditakuti, tapi gurunya ini adalah guru yang sangat disenangi oleh para siswa. Ya, terima Bu kasih. Ika, pagi ini kita akan berbincang-bincang mengenai yang tadi sudah saya sebutkan di awal, curahan hati guru di masa pandemi COVID-19. Topik kita adalah guru berkarya, kreatif, dan inovatif. Kalau melihat dari keadaan yang saat ini ya Bu Ike, saat ini kita sedang mengalami masa yang sangat krisis sekali, yaitu masa pandemi yang sudah kita lampaui, sudah hampir 9 bulan. 9 bulan ya Bu Ika, sangat luar biasa. 9 bulan itu kalau orang yang sedang mengandung pasti hampir melahirkan ya. Betul sekali. Berarti seharusnya masa pandemi ini hampir melahirkan sesuatu yang sangat berbeda dari biasa. Iya. Nah, kita mulai untuk topiknya yaitu guru berkarya. Kalau konteksnya adalah guru ya Bu Ika, saya dan Bu Ika itu juga adalah guru. Nah, menurut pandangan Bu Ika sendiri, adanya pandemi COVID saat ini, menurut Bu Ika, perbedaan apa yang sangat dirasakan oleh Bu Ika? Perbedaannya sangat terasa sekali ya, Iya. Bu Aini. Baik bagi saya sebagai seorang guru, terutama saat interaksi dengan siswa, itu tadinya kita bertemu dari pagi hingga sore, sekarang hanya dengan absensi via aplikasi, penyampaian materi kita bisa berinteraksi langsung, bisa bercanda, bisa berkeliling kelas. Cuma untuk masa pandemi ini kita terbatas jaraknya, terbatas juga interaksinya, mengandalkan aplikasi yang kita gunakan seperti yang SMA Negeri 3 gunakan adalah Office 365, meskipun kadang beberapa guru masih ada yang menggunakan WhatsApp group dan yang lainnya untuk mereka berkreasi dan tetap berkomunikasi dengan siswa-siswa. Kemudian celoteh-celoteh anak-anak itu yang membuat kita kangen kesehariannya. Mungkin keadaan mengajar di kelas, ada yang tidur, ada yang terlambat masuk kelas, itu hal-hal yang tidak kita dapati selama pembelajaran jarak jauh ini. Mungkin yang lain juga banyak yang dirasakan Bapak Ibu guru di
rumah begitu. Iya, Baik. termasuk saya juga merasakan seperti itu. Perbedaannya itu sangat-sangat sekali dirasakan oleh saya. Yang pertama jelas ketika kita biasanya saling bertatap muka ya Wika, tapi kemudian kita harus jauh ya, pembelajaran jarak jauh. Pertama kali dimulai itu bulan Maret ya Bu Wika. Nah, ketika sudah mulai ada anjuran dari pemerintah untuk kita selalu jaga jarak, kemudian belajar dari rumah, tentunya konsep belajar dan metode pembelajaran kita pasti berubah ya Bu Wika. Iya, betul. Nah, dari perubahan itu, strategi apa yang biasanya digunakan oleh Bu Wika ketika mengajar pembelajaran jarak jauh? Mungkin ada beberapa atau bahkan banyak yang harus kita rubah selama pembelajaran jarak jauh ini. Contohnya tadinya kita hanya bisa sekedar membawa LKS atau buku paket di kelas, menuliskan biasanya dijual, menuliskan di papan tulis kita tanpa ada persiapan, mungkin bisa langsung memberikan materi, memberikan latihan, kemudian bertutur sapa dengan siswa-siswa, mengambil nilai bahkan. Tapi dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini, kita memanfaatkan beberapa aplikasi untuk menyampaikan materi, mungkin dengan YouTube, dengan Instagram, WhatsApp group. Terutama guru itu dituntut untuk membuat media pembelajaran yang semenarik mungkin agar siswa itu selama pembelajaran jarak jauh tidak merasa kehilangan kehadiran guru tersebut selama belajar, gurunya tetap memantau ataupun absensi dan yang lain sebagainya. Kemudian untuk latihan yang tadinya kita bisa saling bertukar dengan teman, ayo siswa kita, ayo murid-murid, kita tukar tugasnya, mungkin kita dibantu siswa untuk mengoreksi, tinggal meminta tagihan nilai dari siswa tersebut. Dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini, kita menyiapkan aplikasi yang sedemikian rupa sehingga bagi siswa itu tidak kesulitan untuk mengumpulkan tagihan tersebut, ada absensinya juga, kemudian kita menerima tugas tersebut dengan jelas dan tepat. Apabila murid belum bisa mengumpulkan, mungkin guru juga harus proaktif untuk menanyakan hal tersebut, kenapa keterlambatannya, kenapa ketidakhadirannya, begitu. Iya, baik. Kalau melihat dari penjelasan Bu Wika yang tadi dijelaskan bahwa berarti kita dituntut sebenarnya ya sebagai seorang guru, kita itu dituntut untuk melek teknologi. Iya, betul sekali. Dituntut dan dipaksa ya, terutama kalau seperti Bu Wika ini adalah guru muda, mungkin tidak terlalu sulit ketika harus dipaksa menggunakan teknologi yang terbaru, kemudian harus membuat media melalui teknologi. Akan tetapi tentu semua perubahan yang positif itu pasti ada dampak negatifnya ya Bu Wika. Nah, yang saya rasakan juga sama Bu Wika ketika mulai adanya pembelajaran jarak jauh yang kita laksanakan ini, bahwa saya sendiri sebenarnya tidak terlalu handal ya, tidak terlalu canggih juga dalam menggunakan teknologi. Kalau dibilang saya juga termasuk gaptek, tapi lebih lumayan lah bisa memanfaatkan ya Bu Wika. Iya. Nah, pemanfaatan teknologi itu saya rasa juga butuh waktu. Dan kalau kita dipaksa pasti bisa. Membutuhkan pelatihan juga ya Bu. Nah, betul sekali. Akan tetapi pasti kita ada dampaknya Bu Wika ya. Dampaknya adalah pada anak-anak tentunya ya. Betul sekali. Secara teknis. Nah, dari secara teoritis mungkin kita gampang sekali dengan mudah kita belajar secara teknologi. Akan tetapi bagi anak-anak itu juga merasa kesulitan. Nah, itu yang menjadi hambatan dalam pembelajaran jarak jauh ini. Nah, kebetulan Bu Wika ini adalah wali kelas ya Bu. Ketika kita belajar itu ternyata tidak hanya dari guru ya Bu Wika. Iya, betul. Iya, siswa itu cenderung mengeluh bahwa banyak sekali tugas yang diberikan oleh guru, kemudian banyak sekali hal-hal yang menurut mereka itu tidak wajar diberikan oleh sekolah. Padahal kalau kita laksanakan itu sebenarnya itu seperti ketika kita sekolah biasa ya Bu Wika. Kemudian kita juga sudah merencanakan sesuatu hal yang memang sebenarnya itu diberikan kepada siswa. Ya, seperti materi sudah direncanakan. Nah, dari permasalahan yang kita bicarakan ini Bu Wika, bahwa sesuai dengan tema kita, bahwa guru itu harus berkarya, berkreasi, dan berinovasi. Nah, menurut Bu Wika sendiri bahwa dari keluhan-keluhan, kemudian dari permasalahan yang dilaksanakan ketika PJJ ini, kira-kira
guru itu harusnya seperti apa? Monggo Bu Ika. Sikap saya sebagai seorang guru pada masa PJJ ini adalah bijak dalam menyikapi kondisi ini, bahwa anak itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Iya, betul. Baik dalam mengikuti PJJ, mungkin ada beberapa anak yang sudah disupport orang tuanya dengan laptop, komputer, dengan HP yang juga mungkin lebih canggih dari gurunya, fasilitas wifi, mungkin itu yang di satu sisi. Ada satu sisi anak yang mungkin HP-nya harus bersamaan, tidak didukung oleh orang tua, mungkin keadaan orang tuanya. Ada yang memang kenyataan ini adalah satu keluarga dengan bapak dan ibu dan anak lebih dari satu, itu HP-nya cuma satu, untuk barengan, untuk sama-sama gantian, atau bahkan itu yang membuat dia tidak bersemangat lagi karena keadaan tidak mendukung dia untuk masa pembelajaran jarak jauh. Baiknya sebagai guru ya kita bijak dalam melihat kenyataan yang ada, melihat keadaan anak-anak itu seperti apa. Baiklah kalau memang anak itu terfasilitasi, berarti dia dari segi absensi mesti 100%. Sedangkan anak yang lain yang mungkin HP-nya harus bergantian dengan adiknya, kakaknya, atau bahkan pada saat pembelajaran itu HP-nya milik ibunya, dibawa kerja oleh ibunya, mungkin kita harus bijak dan memaklumi dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini. Iya, berarti seorang guru itu harus bijaksana ya dalam menyikapi, apalagi sekarang itu adalah kita berada di masa yang sangat krisis sekali, yaitu masa pandemi COVID-19 ini ya Bu Ika. Yang kita tidak boleh, yang tadinya kita hanya melihat dari segi prestasi anak saja, tapi kita tidak boleh melihat dari salah satu sisi saja. Ya, kita harus melihat dari kondisi, keadaan, secara ekonomi saja di masa pandemi ini sangat miris sekali ya. Iya. Kalau kita melihat, kemudian kalau ketika kita home visit ke rumah para siswa juga sangat sedih rasanya. Nah, ada satu yang menarik dari Bu Ika tadi, bahwa yang ditekankan adalah guru itu harus bijaksana. Tidak hanya guru, tapi juga sekolah harus bijaksana dalam menyikapi pandemi COVID yang sedang menjadi permasalahan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, satu pesan lagi, bahwa tadi Bu Ika menyebutkan bahwa kita harus melihat bahwa ada anak yang didukung oleh orang tuanya, ada yang difasilitasi. Berarti secara tidak langsung bahwa antara guru, sekolah, kemudian orang tua dan siswa tentunya harus saling bekerja sama ya. Betul sekali, bersinergi. Betul sekali, bersinergi. Nah, inilah yang menjadi kunci topik kita, bahwa guru harus bisa sebagaimana caranya untuk bisa berkarya dan berinovasi. Inovasi di sini adalah dalam pembelajaran ya Bu Ika. Iya. Nah, kalau media pembelajaran Bu Ika, kebetulan Bu Ika itu mengampu mata pelajaran matematika ya Bu Ika. Kalau saya bahasa Indonesia mungkin bisa ketika kita menggunakan video menjelaskan, cenderung kebanyakan teks. Iya. Nah, kalau Bu Ika sendiri ya, matematika itu bagaimana Bu Ika? Saya berusaha memberikan materi dengan media WhatsApp group. Nanti saya ketikkan, atau mungkin kalau biasanya kita menuliskan di papan tulis itu dalam bentuk PDF, biar anak itu bisa menerima dengan bentuk yang kalau mungkin beberapa word itu ada yang bisa berubah-ubah ya. Yeah. Karena pada saat saya menyampaikan materi itu banyak kesulitannya Bu Aini. Karena contohnya sekarang materinya sedang matriks. Matriks itu tidak semua aplikasi, mungkin saya ingin beberapa aplikasi mungkin latihan dengan menggunakan Kahoot atau Squishes atau Google Classroom, itu beberapa sudah saya coba. Cuma untuk materi matriks ini tidak semua aplikasi itu tersedia di aplikasi tersebut. Jadi untuk membuat simbol-simbol matriks itu saya kesulitan. Terus terang saya tulis dulu di Word, gunakan snipping tool, baru pindahkan ke aplikasi yang saya inginkan. Kemudian untuk membuat pembelajaran yang menarik, saya membuat video pembelajaran yang video pembelajarannya mengenai materi, tapi diinput lagu sehingga anak pada saat membaca merasa tidak bosan, karena kalau hanya sekedar ada teks, hanya teks berjalan seperti PowerPoint itu, tapi saya membuatnya dengan aplikasi Canva. Itu lebih banyak membantu saya untuk menyajikan pembelajaran secara menarik, mungkin sama dengan PowerPoint, cuma
saya lebih puas dengan Canva karena bisa dikerjakan di HP begitu. Kemudian saya upload di Instagram atau WhatsApp group atau bahkan YouTube begitu Bu Aini. Ya baik, banyak sekali aplikasi yang bisa digunakan sebenarnya ya Bu. Sebetulnya kalau kita mau mencoba itu banyak sekali. Iya, luar biasa. Tanpa adanya pelatihan sebetulnya kalau kita mau mencoba-coba mungkin bertanya dengan Google bagaimana cara menggunakan itu terbuka luas jendela kita untuk bertanya begitu. Atau bertanya dengan teman sebaya ya. Nah, ini adalah catatan ya kita sebagai guru di sini, saya dan Bu Ika kebetulan saja ya di sini kita adalah sebagai guru, tidak ada alasan seorang guru itu tidak berkarya. Tidak hanya kita menuntut anak saja untuk terus berkarya, akan tetapi guru juga harus memiliki inovasi ya. Ini tadi yang Bu Ika bicarakan, memiliki inovasi bagaimana caranya menjelaskan ke anak, menyampaikan materi dan sebagainya ya. Nah, kalau Bu Ika tadi sudah membuat video pembelajaran, kemudian tadi sudah membuat aplikasi yang sedemikian rupa, tanggapan anak itu bagaimana Bu Ika? Kesulitan tidak menerapkan aplikasi yang pada saat saya share di WhatsApp group tanggapannya bagus sekali karena mereka merasa senang ya anak-anak ya, merasa seperti guru itu di depan mereka karena saya menjelaskan dengan langkah-langkah step by step. Saya membutuhkan alat seperti tripod itu ditunjukkan hanya layar dan tangan yang terlihat, ada tulisan cara mengerjakan. Jadi kalau seperti ini jadinya seperti ini. Jadi mereka itu merasa ada beberapa tanggapan, Bu, saya tadinya salah mengerjakan, tapi dengan video dari Bu Ika saya jadi tahu bagaimana yang benar. Atau bahkan ada yang bilang seperti Bu Guru tuh ada di kamar saya. Jadi ada yang jadi videonya itu mereka nyalakan karena step by step itu dinyalakan pada saat mungkin dia berada di kamar atau di rumahnya. Ya, itulah yang sebenarnya sekarang itu sangat diperlukan ya. Guru-guru yang sangat inovatif seperti ini yang sangat diperlukan saat ini ya. Yang biasanya guru hanya datang ke kelas, bawa buku, kemudian menjelaskan di kelas, baca ya nak, seperti itu biasanya ya Bu Ika. Bu Ika merasakan sendiri nggak perbedaannya? Biasanya kan hanya bawa buku, datang ke kelas, kemudian coba dibuka materi, misalnya materi si A, kemudian jelaskan di papan tulis. Itu lebih menarik ya menurut saya. Kalau dengan pembelajaran jarak jauh malah kita persiapannya lebih panjang karena untuk 1 minggu itu kita mungkin mundur persiapannya agar materi yang bisa anak terima itu pada saat yang seharusnya mereka menerima dengan utuh tanpa ya mungkin kalau guru itu belum ada persiapan maka hari tersebut tidak bisa istilahnya dadak untuk membuat materi atau pembelajaran yang anak-anak harusnya terima. Kalau mendadak dalam menerima pembelajaran yang jarak jauh ini maka hasil yang diterima anak tidak maksimal. Iya, berarti antara siswa dan guru juga harus mempersiapkan ya. Secara tidak langsung ini adalah langkah yang sangat baik sebenarnya ya Bu Ika. Menurut saya ini adalah pandemi yang berdampak baik. Ya, kalau menurut saya sendiri kalau ditanya pandemi Covid ini secara pendidikan berdampak positif atau negatif, saya akan menjawab lebih banyak yang positif. Baik pendidikan maupun kebiasaan saya akan menjawab positif Bu Ika. Karena apa? Cenderung kebiasaan buruk yang sering kita lakukan menjadi kebiasaan baik. Seperti contohnya kita harus jaga jarak, selalu pakai masker, menjaga kebersihan diri. Nah dalam pendidikan kita yang tadinya hanya siswa ya, kalau saya melihatnya ya dari sudut pandang siswa yang hanya menerima dari guru, mereka harus memiliki inisiatif mencari sumber lain satu inisiatif, yang kedua anak harus kritis ya, karena guru mungkin tidak di depan kita ya, tidak selamanya kan dalam satu hari pun kita Zoom meeting terus ya. Kita tidak mungkin bertatap muka terus, kita bisa saling kadang juga kita hanya memberikan materi saja ya. Nah dari kebiasaan yang menjadi baik ini menurut saya pandemi malah berdampak positif ya. Selain yang Bu Aini rasakan, bagi saya dampak positifnya adalah guru itu berusaha mencari cara agar materi itu bisa tersampaikan ke siswa dengan baik. Betul sekali. Saya yang rasakan juga seperti itu. Akan tetapi cenderung
yang kadang masyarakat menilainya bahwa guru itu hanya memberikan tugas saja ya Bu Ike. Padahal guru itu sudah sangat luar biasa mencari strategi ya Bu Ike, bagaimana supaya kita bisa menyampaikan ilmu yang guru dapat kepada siswa dan tersampaikan dengan lancar tanpa hambatan. Betul sekali. Ya, akan tetapi kadang mendapatkan respon yang negatif. Iya, mungkin di luar sana terkesannya guru itu pekerjaan yang paling mudah. Iya, padahal sangat sulit sekali. Kalau tidak percaya ya Bu Ika, sekarang tanya saja kepada para orang tua yang ada di luaran sana ya Bu Ika. Bagaimana guru di rumah pada saat pandemi ini seperti apa? Menjadi peran ganda, menjadi Ya. orang tua ya guru. Kalau guru kan sudah memang profesi dan juga perannya sebenarnya ganda. Di rumah juga punya anak, di sekolah juga harus membimbing anak orang lain ya, bukan anak kita sendiri. Baik. Nah, dari yang kita bicarakan ya Bu Ike, ketika kita berbicara mengenai karya dan inovasi guru, kalau di SMA 3 sendiri cenderung guru memang sangat apresiatif sekali dalam menghadapi masa pandemi ini ya Bu Ike. Banyak guru yang berlomba-lomba untuk mencari strategi bagaimana cara belajar, cara mengajarkan kepada anak. Ya luar biasa sekali ya sebenarnya. Semuanya itu berjuang di masa yang sangat sulit seperti ini. Semuanya berjuang, antara siswa, guru, sekolah, orang tua, semuanya berjuang ya Bu Ika untuk mendapatkan yang terbaik. Nah, inovasi yang kita bisa berikan ke anak-anak itu sangat luar biasa banyak ya Bu Ika. Akan tetapi ketika kita berinovasi, tentunya kita membutuhkan evaluasi dari siswa. Nah, inovasi yang Bu Ike sekarang sudah berikan ke siswa itu selain menggunakan aplikasi tertentu, itu apa saja Bu Ike? Inovasi mungkin belum banyak ya Bu Ani, atau mungkin dinilai belum inovasi, tetapi saya berusaha menyampaikan materi agar anak-anak itu kalau memang tidak mengerti, saya menerima pelayanan. Maksudnya kalau ada yang ingin bertanya, siap Bapri atau mau telepon atau memang mau bertanya, dan penyelesaian itu saya selesaikan dengan video. Kemudian video tidak hanya saya kirimkan kepada anak yang bertanya, tapi saya share di grup setiap kelas, karena kebetulan saya mengejar 8 kelas. Satu anak bertanya, saya jawab dengan video, kemudian saya share di 8 grup tersebut, sehingga satu anak itu sudah mendapatkan solusi, sehingga teman-teman yang lain juga tahu ada pertanyaan ini, oh jawabannya seperti ini. Mungkin ada yang sudah tahu malahan, tapi yang belum tahu bisa jadi tahu dengan membuka video yang dikirim. Iya, gitu. Jadi anak-anak bisa melihat kembali apabila sudah tertinggal, masih bisa mengakses materi atau soal-soal yang diberikan. Kalau kreativitas ya Bu itu, kreativitas itu tidak ada batasnya. Tidak ada hentinya menurut saya ya. Baik yang muda, yang tua, kemudian para siswa juga harus berkreativitas ya. Kalau gurunya bisa berkreativitas, siswanya apalagi harus lebih berkreativitas ya Bu Ike. Nah, menurut Bu Ike sendiri ya, dari proses pembelajaran daring ini, kalau di SMA 3 biasanya menyebutnya adalah pembelajaran jarak jauh ya Bu Ike. Kan sudah banyak sekali cara ya Bu Ike, cara, kreativitas, inovasi yang diberikan supaya menunjukkan hasil buat anak-anak itu yang maksimal. Nah, menurut Bu Ike sendiri, masih ada tidak kekurangannya? Banyak sekali kekurangan dari saya. Mungkin waktu dan tenaga harus tercurah untuk menyampaikan materi, mungkin baik itu dalam bentuk mengetik, otak-atik, atau editing video, itu harus ada waktu tersendiri untuk menyampaikan, dan itu harus hari sebelumnya sebelum kita menyampaikan. Kemudian cara-caranya ya memanfaatkan beberapa aplikasi seperti Google Classroom, Google Form. Kemudian saya lebih mengandalkan Google Form karena untuk tagihan-tagihan atau pengumpulan tugas itu bisa kita cek, karena dengan begitu kita bukan hanya men-setting, sehingga Google Form itu bisa kita cek anak tersebut di kelas ini sudah mengumpulkan atau belum, kelas ini 100% atau hanya berapa persen yang sudah atau belum mengumpulkan, begitu. Iya, berarti
walaupun kita sudah melaksanakan dengan sedemikian rupa, tetap masih ada kekurangan ya. Yang kekurangan itu yang nantinya kita harus mencari solusinya dan celah untuk agar bisa tersolusikan. Nah, betul sekali. Tidak hanya kita hanya berdiam diri saja. Di sini kami mewakili para guru, khususnya yang ada di SMA 3, bahwa kita tidak hanya diam saja, bahwa kita selalu memberikan yang terbaik. Bagaimana caranya melayani siswa dengan baik supaya mereka bisa mendapatkan ilmu semaksimal mungkin dan mampu untuk menunjukkan bakat dan minat mereka. Nah, terakhir Bu Ika, pertanyaan terakhir mungkin juga bisa menjadi pesan ya. Bu Ika mewakili guru-guru di SMA Negeri 3 Magelang dan guru-guru di seluruh Indonesia ya. Pesan Bu Ika terhadap siswa maupun dunia pendidikan di masa pandemi ini. Dari saya mungkin selain 3M itu atau 5M dari SMA Negeri 3 tadi, pesan saya adalah untuk para siswa tetap gali rasa ingin tahu, tetap belajar, tetap semangat, karena selama kalian masih di bangku sekolah itulah masanya kalian adalah mencari ilmu sebanyak-banyaknya, menggali rasa ingin tahu, sehingga itu akan menjadi bekal kalian di masa depan. Jadi bukan berarti dengan pembelajaran jarak jauh ini menjadi hambatan atau menjadi patah semangat untuk meraih cita-cita, tapi dengan begini kalian menjadi generasi yang bisa ditunjukkan kalau dengan adanya pandemi ini kalian bisa tetap semangat mencapai cita-cita, menggali ilmu lebih dalam lagi. Iya, luar biasa ya pesan yang disampaikan oleh Bu Ika. Saya menambah sedikit ya, betul yang disampaikan oleh Bu Ika, bahwa di masa-masa saat ini kita harus menjadi orang yang sangat bijak sekali, sebijak-bijaknya menurut saya ya Bu Ika, bahwa kita menjadi guru juga harus menjadi guru yang sangat bijak, kemudian para siswa dan orang tua menjadi orang tua dan siswa yang sangat bijak. Selain itu, sebagai guru di sini saya mewakili dan Bu Ika mewakili para guru bahwa kita pantang menyerah ya. Kita harus tetap berkarya, berkreasi dan berinovasi. Tidak kalah dengan yang muda-muda ya, tidak kalah dengan para siswa. Nah, terima kasih Bu Ika sudah bersama dengan saya di podcast Semana Gajaya ini. Sudah berbincang-bincang mengenai guru kreatif, inovatif dan berkarya ya. Ini adalah curahan hati seorang guru ya di masa pandemi COVID-19. Nah, baik, demikian tadi adalah perbincangan kita dengan salah satu guru yang sangat kreatif sekali di podcast Semana Gajaya. Apa yang sudah diberikan oleh Ibu Wika dapat kita ambil sebagai hikmah dan dapat diambil ilmunya, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik dan selalu menjadi orang yang lebih baik. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan bersih, dan patuhi protokol kesehatan. Ingat yang dua lagi, makan makanan yang sehat, kemudian mengolah raga supaya imunitas kita terjaga. Salam Guru Jaya, salam Semana Gajaya, guru kreatif, inovatif, dan selalu berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.